selesai statusnya. Tapi kalau Anda miskin urusan akhirat, miskin selamanya. Kalau kaya, kaya selamanya. Makanya orang takwa itu takut kalau ke akhirat punya masalah. Sering dia istighfar. Apa di antara cirinya? Kadang-kadang sekalipun berbuat salah atau belum tentu salah, lisannya otomatis astagfirullah. Kalau dilihat maksiat dengan matanya dia palingkan. Lisannya istighfar astagfirullah, matanya berpaling. Ya, Quran surah ke-24 misalnya. Ya, di An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman dan perempuan-perempuan yang merasa punya iman, itu matanya pasti akan dipalingkan dari perbuatan maksiat. Anda baca WA, atau jalan lihat videotron, atau gambarnya maksiat, begitu dilihat berpaling matanya langsung otomatis. Dan lisannya mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, maksiat. Dan tidak ada yang terlambat. Lisan astagfirullah, mata enggak berpaling. Astagfirullah, maksiat nih. Maksiat. Kenapa? Nih maksiat nih, astagfirullah. Dibagi lagi gitu kan? Itu enggak ada. Nah, jadi hal semacam itu yang ringan-ringan tuh fahsya itu ditinggalkan. Jauhkan. Saya ingatkan ya, ini sesuatu yang sangat penting. Antum pernah dengar nggak Nabi Lut? Nabi Lut, ya? Nabi Lut itu tinggalnya semasa dengan Nabi Ibrahim. Itu saudara Nabi Ibrahim, sepupuan. Tahukah Anda, ketika malaikat diutus oleh Allah untuk menghukum umatnya Nabi Lut, itu mampir dulu ke tempat Nabi Ibrahim. Mampir dulu. Itu kisahnya ada di Quran surah 51 ayat 24 sampai 30, paling kanan dari bawah sampai dengan ke bawah, terus pindah ke sebelah kiri paling atas. Ya. Quran surah ke-51 dari ayat 24 teruskanlah sampai 35 sampai ke Nabi Lut nih. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun sampai ke Nabi Lut. Saya mau cerita gini. Saya mau kisahkan dulu. Ini hidup di satu masa, cuman di tempat yang berbeda. Ya, beda. Karena itu nabi-nabi dulu di satu masa bukan cuma satu nabi, bisa dua nabi. Kayak Nabi Musa kan dua dengan Nabi Harun. Ya, jadi ada dua nabi diutus satu tempat, ada dua nabi tempatnya berbeda. Nabi-nabi dulu itu tempatnya di komunitas tertentu. Cuma Nabi Muhammad yang diutus sampai seluruh manusia tanpa batas. Ya, cuma Nabi Muhammad. Yang lain lokal-lokal saja. Nah, Nabi Ibrahim diutus, Nabi Lut diutus di dua tempat yang berbeda. Dua-duanya bersaudara. Saya mau kisahkan sebelum datang kemudian ke tempat Nabi Lut, ke tempat Nabi Ibrahim dulu. Nah, ini penting saya bahas dulu karena mungkin ada manfaatnya. Tapi kaitan dengan pekerjaan Anda, ada yang terkait dengan yang di zaman Nabi Lut nanti. Karena ini nanti aktivitas mereka persis seperti Anda sekarang. Ada yang di pelabuhan, kan? Dekat-dekat wilayah pantai dan sebagainya. Nah, ini berpotensi melahirkan perilaku seperti apa yang dikerjakan oleh zaman Nabi Lut. Dan nanti ada hal yang dibidik oleh setan. Dan itu diwariskan pada generasi setelahnya. Itu yang paling bahaya. Ya, teman-teman, datang ke tempatnya Nabi Ibrahim. Kata Allah, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah kalian pernah dengar kisah ya tentang tamu-tamu yang datang ke tempat Nabi Ibrahim di malam hari, datangnya malam dan dimuliakan oleh beliau. Kalau kita malam harinya menjelang ke dekat-dekat fajar lah, kitaran jam 2, setengah 3 gitu kan. Idz dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika datang kepada beliau mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kata beliau waalaikumsalam. Nah, saya tanya pada antum ya, kalau tengah malam kedatangan tamu nih jam 2, setengah 3, assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab gak? Dijawab gak? Jawab dulu, kan hukumnya jawab salam wajib. Mengucapkan sunnah dijawab wajib. An-Nisa 86, wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau disampaikan salam, jawab. Menyampaikan itu sunnah, menjawab wajib. Perkara dibuka itu urusan lain. Yang penting jawab dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikum, waalaikumsalam. Waalaikum, waalaikumsalam. Buka dong. Enggak. Penting jawab aja dulu. Ya. Dijawab. Begitu dijawab dibuka. Begitu dibuka qaumum munkarun. Ini orang asing. Coba lihat ya. Kalau orang asing, tamu, berarti perjalanan jauh. Saya nggak akan banyak tanya, langsung masuk aja istirahat. Faragha ila ahli. Di sini kemudian kuncinya satu bagian pertama. Datang ke istrinya Sayyidah Sarah, mengatakan, "Ma, kita punya tamu malam ini. Punya menu terbaik apa untuk menjamunya?" Tapi kisahnya belum selesai, teman-teman. Tiba-tiba Nabi Ibrahim tanya, "Anda malaikat mau pada kemana?" Kata mereka, "Kami ini kesini cuman mampir, teman-teman sekalian. Tujuan utamanya ke umatnya Nabi Lut." Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun.
Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutus kepada kaum yang sudah berbuat mujrim. Mujrim itu udah bahasa yang kasar. Tingkat maksiat yang tinggi melewati batas-batas yang biasa. Apa kebiasaan kaum Nabi Lut itu? Nah, ini persoalannya. Zaman Nabi Lut itu pekerjaannya yang banyak masyarakat tuh punya pekerjaan yang tekanannya tinggi. Tekanannya tinggi. Ada aktivitas perdagangan, ya. Sama. Maaf, ada yang bisnis, ada yang jualan, ada yang macam-macam, tinggi sekali. Ya, ada yang dekat pantai, beraktivitas segala rupa macam-macam. Karena tingginya tekanan, orang butuh ketenangan. Karena butuh ketenangan, hati-hati. Ada yang salah kemudian menyalurkan. Ketenangan paling tinggi itu kan di ibadah. Zikir, sholat, baca Quran, pada yang baik-baik. Tapi tidak sedikit orang-orang yang tidak sholat dan sebagainya. Atau bahkan orang tidak sholatnya sempurna. Diajak oleh Nabi Lut, yuk kerjakan ini kalau pengen tenang. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Maaf, sebagian mengikuti, sebagian meninggalkan. Yang meninggalkan ini diabadikan kemudian teman-teman oleh teori fisika. Masih ingat dengan hukum gaya? Ya, F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Hukum gaya kan? Ya, maaf, mukulnya sedikit tenaga, bunyinya kecil. Pukul kencang, keluar kencang. Sama saja dalam dunia pekerjaan seperti itu. Tekanan tinggi, keluarnya juga tinggi. Gayanya biasa, keluar biasa. Gaya tinggi, keluar tinggi juga. Jadi kalau orang itu bekerja untuk mencari gaya, maka semua gaya akan keluar berdasarkan penghasilan yang dia miliki. Kalau penghasilan baru kecil, gaji kecil, naik pakai busway, turunnya juga Masya Allah, tawadu. Ya, beli tiket begini, naik begini, turun begini. Apalagi yang diangkut, turun sedekah. Tapi kalau sudah naik lebih besar lagi, gayanya lebih tinggi lagi. Ya, dulu masih sempat naik, buka sendiri, sekarang ngebuka pintu susah gitu kan. Nyapa juga sulit, gaya. Tapi jangan lupa, F, gaya, berbanding lurus dengan tekanan. Hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya, dan gaya ini bersilangan dengan energi, W. Jadi kalau orang sudah banyak energinya keluar, pikiran macam-macam, kerja di lingkungan yang kuat, pengaruh tipologi dan sebagainya, tekanannya semakin tinggi. Ketika tekanan semakin tinggi, diri kita menuntut ketenangan. Nah, kalau tidak didapatkan, maka pelariannya kemana? Ke gaya, ke sini. Macam-macam. Itulah di zaman Nabi Lut alaihissalam, maka larinya ke makanan yang tidak dibenarkan, ke minuman yang dilarang, ke foya-foya, pesta dan sebagainya. Kalau sudah pesta menghadirkan lawan jenis, itu pasti sudah masuk ke dalam kategori zina, masuk ke zina di situ. Tadinya mulai zina, seksual dan sebagainya. Yang paling bahaya, sudah dianggap zina dengan jenis yang berbeda, heteroseksual dianggap biasa. Dianggap biasa. Akhirnya mereka mencari yang tidak biasa. Apa itu yang tidak biasa? Masuklah kemudian pada hal yang sekarang dikenal dengan LGBT, homoseksual. Nyari, naik kadarnya naik. Perbuatan ini kalau sudah semakin tinggi itu disebut dengan ijram namanya. Ijram. Orangnya disebut mujrim, jamaahnya disebut dengan mujrimin. Kalau sudah mujrim seperti ini dikerjakan, hati-hati, ancamannya bukan hanya pada orang itu saja, tapi wilayah sekitarannya pun akan hancur. Karena Allah ketika menurunkan azab pada umat Nabi Lut, Allah meminta Nabi Lut untuk meninggalkannya. Tinggalkan, jangan berbalik. Allah hancurkan semua area itu sekitarannya. Habis semuanya. Nah, saya mau katakan begini. Ini area-area seperti ini saat saya masuk tadi dan sebagainya, gitu kan? Itu area-area yang persis dengan pekerjaan yang tingkat tekanannya tinggi sekali. Kita mau masuk aja, tadi sopir-sopir yang truk, yang kontainer, yang macam-macam, semua ingin bersaing. Keras, masuk, ini, kencang, suara, macam-macam. Ini menunjukkan tekanan sangat tinggi. Kalau tekanan sangat tinggi, berarti juga ketenangan tidak mudah untuk diraih. Maka resikonya, hal-hal yang tadi saya sebutkan teman-teman sekalian, itu pasti akan hadir dalam godaan. Itulah yang disebut dengan fahsya. Hati-hati. Awas, hati-hati sekali lagi. Ya, awalnya cuma minuman untuk ngilangin stres, rokok. Setelah itu nanti terus masuk perempuan. Kalau perempuan itu laki-laki nanti ketemu. Apalagi kalau wilayahnya nanti gak ada perempuannya, itu juga tekanan makin nambah lagi. Atau perempuan gak ada laki-lakinya, itu juga persoalan juga. Ya, dipandang itu aja. Dan lebih banyak itu yang dipandang daripada pasangan di rumah. Nah, itu yang paling bahaya. Sehingga apa yang terjadi? Virus paling berbahaya adalah ketika sudah masuk kemudian kepada apa yang paling dikhawatirkan, tingkat paling tinggi. Ya, longsor, gempa, banjir, tsunami. Disingkat LGBT. Ya, yang paling bahaya. Nah, ini penting saya ingatkan. Saya punya kawan dekat sekali. Sejak di pesantren, dia lulusan di Kanada. Ya, di Kanada, dia di neuroscientific, jadi urusan saraf. Kami pernah diskusi, dan kami menangani pasien-pasien khusus, teman-teman di LGBT. Itu Masya Allah, itu berbahaya sekali.
itu ternyata yang paling berbahaya di atas narkoba itu pornografi. Dan tingkat paling puncaknya ke LGBT. Dan itu yang paling berbahaya sekarang. Kami pernah mengisi di satu talim, itu sub 1 sampai 3 ternyata pelakunya. Bukan yang di sini Pak, maaf ya, bukan di sini. Tempat lain. Ya, itu pelaku gitu. Dan kita obati. Setelah kami sampaikan, begini loh, ini keterangan Qur'annya, itu ada sesuatu yang kurang tepat, ada yang keliru, itu bisa sembuh. Karena ayat yang turun kepada Nabi Lut itu ayat mengajak untuk menyembuhkan, bukan menghukum dulu. Cuman ketika mereka nggak mau sembuh, maka hukuman turun. Celakanya kalau sudah turun, nggak dilihat siapa pelaku siapa bukan. Yang bukan itu disuruh keluar, begitu keluar tempatnya hancur semua. Itu yang paling bahaya. Ya, makanya saya ingin katakan teman-teman sekalian, hati-hati kalau tekanan-tekanan tinggi, ada yang sudah menjuruskan seperti itu, Anda mesti hati-hati. Mesti hati-hati, ini menandakan bahwa tingkat keburukan fahsyanya bukan di tingkat-tingkat biasa, sudah warningnya tinggi, sudah ke lampu merah itu. Sudah ke lampu merah. Dan kalau menemukan yang demikian, juga jangan dicela dulu, diajak untuk berubah. Ya, tidak ada celaan dalam Al-Quran. Ajak berubah dulu, pelan-pelan, ajarkan. Saya Allah alam ya, karena saya sampaikan teori. Prakteknya kan saya tidak tahu ya, terjadi atau tidak. Tapi menurut penelitian kawan-kawan kami, sekarang sudah banyak menyebar. Karena itu pun disponsori oleh kalangan-kalangan tertentu. Ya, hati-hati gitu ya. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian, kalau menemukan kawan, atau misalnya yang jauh sekalipun, ajak dia untuk berubah, dan sampaikan kasihan keluarganya. Ya, saya juga punya hubungan relasi dengan dokter, itu ketika dicek ternyata, Masya Allah, istrinya berjilbab, jilbabnya panjang juga, anak-anaknya nggak tahu, itu normal kehidupan keluarganya. Tapi dia menemukan kemudian di tempat bekerjanya lingkungan yang tidak bagus. Terjangkit itu, begitu terjangkit masuk kemudian paling ringan kena HIV. Itu di Quran itu jelas.